Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan alasannya menyebut merek produk obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Menurut BPOM, pihaknya telah melakukan pengujian atau sampling terhadap 39 batch dari 26 sirup obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Terdapat 5 produk yang melebihi ambang batas aman. Yang pertama, Thermorex sirup, yang kedua Flurin DMP sirup, yang ketiga Unibaby Cough sirup, yang keempat Unibaby demam sirup, yang kelima Unibaby demam drops. Namun demikian, kata BPOM, hasil uji cemaran IGI tersebut belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut, karena selain penggunaan obat masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut seperti infeksi virus, bakteri, leptospira, dan multisistem inflammatory syndrome in children atau MIS-C atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Penelitian tersebut dilakukan karena sebelumnya ada pelaporan sebanyak 206 kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak terjadi di 20 provinsi di Indonesia dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48% dari seluruh kasus. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengungkapkan, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi pasien anak, ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan gagal ginjal akut. Untuk meningkatkan kewaspadaan untuk pencegahan, kata Syahril, pihaknya sudah meminta seluruh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat atau memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup sampai hasil tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Untuk menyelamatkan anak-anak kita, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini, jelas Syahril dalam konferensi pers yang digelar Rabu 19 Oktober 2022. Berikut adalah gejala-gejala gangguan ginjal pada anak. Bengkak pada kaki simetris di kiri dan kanan, adanya darah dalam urin, peningkatan jumlah leukosit sel darah putih pada urin, peningkatan pengeluaran protein melalui urin, penurunan produksi urin, hipertensi, gangguan pertumbuhan, pucat atau anemia, kelainan tulang, sesak, dan demam berulang. Untuk pencegahan, hindari dehidrasi pada anak, terutama saat diare dan muntah-muntah. Kurangi paparan terhadap infeksi, termasuk saat kehamilan, konseling genetik untuk mencegah penyakit ginjal yang diturunkan, dan deteksi dini hipertensi dan diabetes pada anak. Adapun mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama yang juga mantan Dirjen Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan mengatakan kasus gangguan ginjal akut yang masih misterius harus segera ditangani. Menurut saya harus jelas penyebabnya apa. Kalau penyebabnya sudah jelas, maka upaya jadi jelas, tegasnya. Kemudian, kalau memang diperlukan, tambah Chandra, maka keadaan ini dapat saja dipertimbangkan masuk Don'ts Disease Outbreak News WHO untuk kewaspadaan negara-negara lain di dunia, dilansir dari bbc.com.